أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita kembali untuk menghadiri majelis ilmu di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Taib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang ke-100 masih berkaitan dengan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang panjang sudah dijelaskan tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu yang pertama kali, yaitu dengan peristiwa-peristiwa yang hampir tidak wajar yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai pada akhirnya perempuan salihah yang senantiasa menyertai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menenangkan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan mengajak beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menemui anak pamannya. Tujuannya tidak lain adalah untuk menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Waraqah bin Naufal bahwasanya dia itu nanti akan mendapatkan wahyu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Musa alaihissalam. Dan kata Waraqah bin Naufal
bahwasannya sesungguhnya wahai anakku, engkau nanti akan diusir oleh kaummu. Tidaklah ada nabi yang mendakwahkan sebagaimana dakwahnya Musa alaihissalam kecuali dia akan diusir oleh kaumnya. Demikian juga dia mengandai-andai. Siapa namanya? Waraqah bin Naufal mengandai-andai, seandainya aku nanti pada waktu itu masih hidup, niscaya aku akan membantumu. Dan ini menunjukkan bahwasannya siapa saja yang membawa dakwah tauhid, yang membawa dakwahnya para nabi, pasti akan banyak sekali rintangan-rintangannya. Ya. Pasti ada saja ujiannya. Ya, karena yang dibawa itu adalah perkara yang berat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila." Inna, sesungguhnya kami, wahai Muhammad, ya, sanulqi, akan menyampaikan kepada kamu qawlan tsaqila, perkataan yang sangat berat. Tidak ada perkataan yang sangat berat daripada Al-Qur'anul Karim, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Al-Qur'an itu diturunkan kepada gunung, niscaya gunung itu akan tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau seandainya Al-Qur'an diturunkan niscaya kepada gunung, maka gunung itu ya akan kita lihat dia itu akan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena saking beratnya, ya, saking mulianya Al-Qur'an itu, ya, saking mulianya Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian pada pertemuan kita yang lalu juga membahas tentang keutamaan orang yang menolong dakwah. Ya, kalau dakwah jelas, dakwah itu adalah pekerjaan atau tugasnya para nabi. Jadi kalau orang itu berdakwah, berarti dia mendapatkan keutamaan, yaitu melakukan perkara atau melakukan amalan seperti yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga tidak sedikit pahalanya membantu dakwah. Ya. Sampai Waraqah bin Naufal itu mengandai-andai. Kalau mengandai-andai berarti sesuatu yang mulia. Apa kata Waraqah? Kalau seandainya aku masih hidup, niscaya aku akan menolong kamu. Jadi keutamaan besar bagi mereka yang menolong atau membantu dakwah tauhid, dakwah untuk menegakkan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi utamanya luar biasa, keutamaannya luar biasa. Ya, dan itu merupakan jariyah. Kita sekarang ini adalah jariyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pahalanya luar biasa. Dulu padahal dari daerah yang sangat tidak terkenal, di daerah Mekah, di Mekah tuh enggak terkenal dahulu. Tidak dikenal orang. Ya. Tempat yang tidak bisa diandalkan ekonominya, demikian juga tidak bisa diandalkan kebudayaan-kebudayaannya. Yang mana dulu itu lebih dikenal negeri-negeri Afrika.
sampai Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat mereka hijrah ke negeri yang lebih aman dan lebih makmur, yaitu di mana? Di Habasyah. Ya. Tapi dari negeri tersebut, dari negeri yang tandus, kalau kita lihat gunungnya gunung batu, ya, apa yang bisa diambil dari gunung batu? Ya. Tapi di situ ternyata ada sosok, ya, pernah terjadi kejadian yang luar biasa yang tetap dikenang di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu kisahnya Ismail, ya. Demikian juga Ka'bah ada di situ. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah di situ, ya. Akhirnya sampai kepada kita. Ini jariahnya luar biasa. Berapa miliar sekarang kaum muslimin? Ya, luar biasa. Yaitu makanya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, orang yang paling banyak jariahnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kita kalau ada dakwah, ajakan untuk beramal saleh, apalagi ajakan dakwah untuk menegakkan tauhid, maka kita harus membantunya lebih lebih semangat untuk membantu dakwah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita langsung pada hadis yang ke 100. Hadis dari Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu taala anhu, qala wa huwa yuhadditsu an fatratil wahyi, faqala fi hadithihi بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر فحمي الوحي وتتابع. Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu taala anhu berkata tentang kekosongan wahyu. Jadi wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Surah Al-Alaq. Ya, yang diturunkan pertama kali adalah surah Al-Alaq. Kemudian setelah diturunkan itu, jadi semakin ini lama tidak turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Lama tidak turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan, beliau sallallahu alaihi wasallam mendengarkan suara dari langit. Ya. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan di sini, ya. Rasulullah SAW cerita, faqala fi hadithihi, ketika sedang berjalan, ya, baina ana amshi, ketika aku sedang berjalan, ya. Ketika sedang berjalan, maksudnya ketika aku sedang berjalan, ini menjelaskan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar suara dari langit. Aku memandang ke arahnya dan ternyata malaikat yang pernah datang kepadaku di Gua Hira duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Ya. Aku pun ketakutan dan pulang seraya berkata, zammiluni, selimuti aku. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu, wahai yang berselimut, ya, sampai firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muddatsir, sampai firman Allah Subhanahu wa taala, warrujza fahjur, ya, berhala-berhala itu tinggalkanlah. Sejak itu wahyu terus turun berkesinambungan. Baik. Di sini pernah kita bahas
ketika wahyu turun pertama kali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika di Gua Hira, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Jibril alaihi salam ketakutan sampai pingsan beliau, jatuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau sallallahu alaihi wasallam jatuh. Jadi sering saya ulang-ulang, ini melihat malaikat itu menakutkan. Kok ada orang akhir zaman bilang bahwasanya, oh malaikat saya tarik, malaikat langsung saya kejar itu malaikat. Ya, ini Jibril yang jelas-jelas membawa rahmat. Ini luar biasa. Ya, menakutkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam takut. Kalau kita lihat saja sekarang ini, seumpama lihat ada meteor tuh, gemeter, takut. Apa itu? Subhanallah, Allahu Akbar, pasti seperti itu. Ini ada orang akhir zaman, malaikat saya kejar, malaikat maut. Saya omongin, saya marahin. Ini siapa dia nih? Ya. Ini siapa ini? Jelas ini jauh daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mulia, orang yang baik di muka bumi ini, pilihan Allah. Dipilih Allah ini. Nah, dipilih Allah, dia merasa takut, gemeter, pulang menemui istrinya, minta diselimuti oleh istrinya. Ini ada orang akhir zaman bilang, oh malaikat saya ini, saya kejar itu malaikat. Ya, la haula wala quwata illa billah. Nih. Ya mungkin, itu bukan, ya mungkin bukan malaikat asli itu, tapi syaitan, mungkin saja. Ya, mungkin syaitan, bukan malaikat asli. Ya. Bukan malaikat asli. Paham Muhammad? Ya. Jadi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah ini Rasulullah SAW sampai gemeteran, sampai pingsan, sampai jatuh ketika pertama kali wahyu turun, takut. Sama dengan ini, ya, sama dengan ini. Padahal kedua kalinya berjumpa dengan Jibril alaihissalam. Ya, antum bisa bayangkan ini, ya. Bainama ana amshi, ketika saya jalan, id sami'tu sautan minas sama. Tiba-tiba saya mendengar suara dari langit. Itu siapa? Rasulullah SAW. Antum kalau ini, ya bayangin aja kalau kita itu tiba-tiba, ya, panggil fulan, yang dengar dia sendiri. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, farafa'tu basari, aku terus mengangkat kepalaku, langsung dilihat di atas ini suara apa ini. Langsung dilihat. Ya. Fa idzal malakul ladzi ja'ani bi Hira. Ternyata dia itu adalah malaikat Jibril yang pernah mendatangiku di Gua Hira. Ya. Jalisun 'alal kursiyyi bainas sama'i wal ardh. Duduk di atas kursi antara langit dan bumi, nggak bisa dibayangkan. Antum selama ini nggak pernah lihat ternyata orang, ya, ada makhluk yang luar biasa besarnya, ya. Kemudian duduknya antara langit dan bumi, bisa dibayangkan besarnya apa? Besarnya seperti apa? Nggak kebayang, ya. Kemudian apa kata Nabi SAW? Faru'ibtu minhu. Aku takut. Lihat malaikat, takut. Itu Rasulullah SAW. Dan ini menunjukkan bahwasanya ya Rasulullah SAW itu manusia biasa. Ini juga membantah orang sekarang lebih hebat daripada Rasulullah SAW. Orang sekarang mengatakan, oh saya lihat ini, saya lihat ini. Ya, Rasulullah SAW manusia biasa, punya rasa takut. Ya. Ketika ditemui Jibril alaihissalam. Kemudian setelah ini seperti itu, Rasulullah SAW ternyata, ya,
turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam firman Allah Subhanahu wa taala apa? Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Ya, ini perintah pertama kali untuk mendakwahkan tauhid di bumi mana ya, di bumi Makkah yang di situ banyak sekali kesyirikan-kesyirikan. Ya, di pertama kali diperintahkan untuk berdakwah dari orang-orang kerabatnya, dari kerabat-kerabatnya untuk ya didakwahi agar mereka itu mau meninggalkan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka itu mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ya ayyuhal muddaththir artinya juga wahai orang yang berselimut. Ya. Qum fa'anzir. Qum berdirilah, fa'anzir dan beri peringatanlah. Jadi dakwahlah, berdakwahlah secara ya, berdakwahlah wahai engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh berdakwah. Wa rabbaka fakabbir dan bertakbirlah kepada Tuhanmu, besarkanlah Tuhan kamu. Wa thiyabaka fatahhir dan bersihkanlah badan kamu. Ini maknanya wa thiyabaka fatahhir. Ini maknanya bersihkanlah badan kamu dari najis. Kemudian ada yang mengatakan bersihkanlah diri kamu dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari menyembah berhala. Ya. Dakwahkanlah tauhid agar mereka meninggalkan menyembah berhala. Ya. Warrujza fahjur. Warrujza itu berhala-berhala, fahjur. Hajarlah berhala. Maksudnya tinggalkanlah menyembah berhala. Ya. Nah, ini beda antara ya ayyuhal muzammil dan ya ayyuhal muddaththir. Dua-duanya itu apa? Sama, nama artinya sama. Wahai orang yang diselimuti atau berselimut. Ya. Yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang takut, yang pertama ya ayyuhal muzammil itu yang pertama. Ya. Walaupun diperselisihkan oleh para ulama, tapi ya ayyuhal muzammil itu surat itu yang pertama setelah Al-Alaq. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yunqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Ya, di situ bedanya yang pertama itu belum diperintahkan untuk berdakwah, ya ayyuhal muzammil, ya. Wahai orang yang berselimut itu ketakutan saja, tapi diberitahu nanti kamu harus fasbir sabrun jamila wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Jadi disebutkan itu semuanya. Ya, disuruh bersabar, kamu akan aku, ya kata Allah SWT, kamu harus bersabar, kamu akan aku sampaikan kepada kamu itu perkataan yang sangat sangat thaqil, sangat berat. Kemudian inna arsalna ilaikum rasulan kama arsalna ila fir'auna rasula. Aku akan mengutus kamu, ya, memberi utusan kepada kamu sebagaimana ya Allah kami utus Musa itu kepada Fir'aun. Jadi suruh berdakwah. Inna arsalna ilaikum rasulan kama arsalna ila fir'auna rasula fa 'asa fir'aunur rasula fa akhadnahu akhdan wabila. Ya. Jadi disuruh dikasih tahu, baru pemberitahuan. Kamu wahai Muhammad seakan-akan kamu harus bersiap-siap. Suatu saat nanti saya suruh seperti ini dan kamu suruh berdakwah dan kamu akan menjumpai rintangan-rintangan sebagaimana Musa mendapatkan rintangan ketika berdakwah. Ya, maka kamu harus bersabar. Ya, dan banyaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Seperti itu. Jadi ini perbedaan. Jadi ya ayyuhal muzammil itu sama-sama artinya apa? Wahai orang yang berselimut. Tapi itu maknanya berbeda. Ya, maknanya berbeda. Ya ayyuhal muzammil itu lebih berat, dia ininya selimutnya lebih tebal. Sebagian ulama mengatakan selimutnya lebih tebal. Muzammil, zammiluni itu seakan-akan ya seorang yang kedinginan seperti itu sudah dikasih selimut tapi masih kedinginan, jadi didekap. Ya, saking dinginnya. Itu muzammil. Kalau muddathir itu juga berselimut, tapi selimutnya ringan. Kenapa? Karena dia melihatnya tidak pertama kali, melihat malaikatnya tidak pertama kali, tapi sudah kedua kalinya. Jadi kalau sudah kedua kalinya berarti apa? Ya sudah terbiasa. Oh itu aku melihat sebagaimana aku melihat ya sosok yang pernah menemuiku di Gua Hira. Ya, jadi gitu. Jadi perbedaannya ya ayyuhal muzammil itu lebih awal ya daripada muddathir. Kenapa? Karena muzammil yang pertama itu baru pertama kali gimana melihat malaikat, ya sosok malaikat pertama kali. Dan itu penyembuhannya lama. Belum tenang Rasulullah SAW. Sampai dalam satu riwayat sampai Rasulullah SAW itu pingsan, jatuh. Ya. Sampai dibawa untuk menenangkan itu dibawa kepada anak pamannya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha, ya. Tuh. Kemudian, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahwasannya ya wahyu itu tidak sembarangan. Kalau ada orang mengatakan saya mimpi, ya, gampang sekali saya mimpi, saya disuruh gini, saya disuruh gini. Ya. Terus seperti apa? Apa seperti Rasulullah SAW? Kemudian kamu siapa? Yang mimpi ternyata gak pernah sholat. Agak mirip-mirip dukun. Nah, itu gak dipercaya, gak bisa dipercaya seperti itu. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa harus dipercaya? Karena musuh-musuhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya percaya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang Quraisy, penduduk Makkah itu semuanya percaya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu yang perempuannya, laki-lakinya, anak kecil, orang besar. Semuanya mengakui kebenaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya keamanahan dan kejujuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya percaya. Sampai suatu ketika di ini ya turun firman Allah ya ayyuhal muddathir ini ya semua dikumpulkan. Wahai kaum Quraisy, datang ke sini, aku akan mengabarkan sesuatu kepada kalian. Ini mengabarkan sesuatu kepada kalian. Semua ketika Nabi SAW yang mengatakan seperti itu, semua datang. Jelaskan oleh para ulama. Bahkan dalam suatu riwayat itu, yang tidak bisa hadir itu mewakilkan anaknya untuk hadir. Karena dipanggil siapa? Rasulullah SAW. Itu mereka semuanya musyrik. Ya. Bahkan siapa? Abu Lahab pun ikut datang. Abu Lahab tuh nggak suka dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ketika dipanggil datang semua, aku akan mengabarkan sesuatu. Ya, semua datang, nggak ada yang tidak datang. Yang tidak hadir, ya, bahkan mewakilkan, kamu hadir ya, itu ada ada kabar dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dahulu nggak lewat WA, nggak atau lewat pengumuman halo atau gimana, nggak ada. Ya, dulu naik ke lembah, kemudian dipanggil tuh orang, semua dipanggil oleh Rasulullah SAW. Setelah itu apa? Lihat ini, karena semua orang percaya. Walaupun demikian,
Tapi ketika menyampaikan sesuatu yang datangnya dari Allah, wahyu, mereka tidak mau menerimanya. Nabi SAW, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Wahai kaumku, seandainya aku memberitahukan kepada kalian bahwasannya nanti sore musuh akan datang dari bukit situ, dari atas bukit itu, apakah kalian percaya? Jawabannya gimana? Percaya. Semuanya percaya. Ya. Kalau kayak gitu percaya, mau dia menerima. Tapi ketika Nabi SAW memberitahukan, wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian untuk menyampaikan kebenaran kepada kalian. Banyak di antara mereka yang diam. Langsung Abu Lahab nyamperin Nabi SAW dengan menunjuk kepala beliau SAW, menunjuk wajah beliau SAW yang mulia. Ya. Ditunjuk-tunjuk, ini wahai Muhammad, kamu ngumpulkan kita itu untuk ini. Ini ketika setelah datangnya ya ayyuhal muddatsir itu. Untuk ini kau kumpulkan kami itu. Ya. Alihadza jama'tana. Gara-gara ini kau kumpulan kami suruh kumpul tuh ini wahai Muhammad. Tabban laka. Celaka kamu wahai Muhammad. Ya. Tabban laka wa tabban laka. Diambil ditunjuk-tunjuk mukanya Nabi SAW. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Celaka kedua tangannya Abu Lahab. Kenapa? Karena nunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka itu kebanyakan orang Quraisy itu bukannya tidak percaya dengan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka bukan tidak percaya, mereka percaya sebenarnya. Cuman enggan meninggalkan agama nenek moyang. Nah, ini dia. Kalau sudah meninggalkan warisan leluhur, itu susah. Ya. Walaupun kadang-kadang makanya, walaupun warisan leluhur itu menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi syariat Islam, akan diterjang. Kenapa? Karena sudah ada ini kisahnya. Orang-orang terdahulu seperti itu. Orang-orang jahiliyah. Mereka tidak mau menerima dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tidak mau meninggalkan tradisinya nenek moyang atau agamanya nenek moyang. Sama dengan sekarang. Kalau ada orang, ini ada tradisi ini, berarti kalau ngikutin ya sunnah nanti hilang ini tradisinya nenek moyang kita. Ini sudah turun temurun, nggak bisa kita tinggalkan. Seperti itu. Enggan meninggalkan tradisi karena ya jauh dari petunjuk. Ya. Orang yang enggan meninggalkan tradisi itu sudah pernah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak usah heran kalau sekarang diajak kepada wa idza qila, dalam Al-Qur'an itu banyak sekali. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'ahum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Ya, ketika diajak untuk kembali kepada Allah SWT dan Rasulnya, ya, apa yang turunkan Allah SWT, kembali kepada wahyu, mereka akan mengatakan qalu bal nattabi'u ma alfaina, enggak, kami ngikuti apa yang sudah diturunkan oleh nenek moyang kami. Walaupun awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun, walaupun bapak mereka tidak berakal dan tidak mendapatkan petunjuk. Jadi ikhwani fillah wa iyyatuhal ummahat rahimani wa rahimakumullah, itu kisahnya. Jadi kalau ada orang sekarang ini mengatakan ya dia mendapatkan wahyu, mendapatkan wangsit gitu, kita lihat siapa dia. Ya, ternyata enggak pernah mandi sama mama. Ya, satu, enggak diterima tuh. Ya. Yang kedua, ternyata dia muamalahnya buruk dengan orang. Enggak diterima. Karena Nabi SAW dipuji oleh siapa? Khadijah.
Ya. Kalla wallahi sungguh ma dhayya'akallahu abada. Sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan kamu wahai siapa? Muhammad. Itu kata Khadijah bintu Khuwailid. Allah tidak akan menyia-nyiakan kamu. Kenapa? Kamu selalu menyambung silaturahim, berbuat baik kepada tamu. Nah, itu dia. Berbuat baik kepada tetangga, menyantuni anak yatim, berbuat baik kepada orang-orang miskin. Itu dia Nabi SAW. Kita lihat juga kayak apa itu sama orang miskin. Orang miskin dibentak-bentak seumpama. Ya. Wah, orang minta-minta juga dibentak-bentak seumpama. Oh, ini enggak berarti dia itu enggak cocok ini karena enggak sifatnya enggak seperti Nabi. Atau dia suka berbohong. Nabi itu jujur. Dia itu suka bohong. Dulu dia katanya gini-gini. Wah, kamu wahyu apa itu? Jangan-jangan wangsit dari syaitan itu. Bukan wangsit dari Allah, tuh wangsit dari wahyu dari syaitan. Mungkin. Ya, kasih tahu aja itu dari syaitan tuh. Kenapa? Karena Nabi SAW itu sudah teruji. Sampai dari kalangan orang-orang yang membenci Nabi SAW itu mengakui akan kebenaran Nabi SAW dan kejujuran Nabi SAW. Ya. Diakui saya dapat wangsit ya, ketika ini ke situ harus bawa kopi, gula kopi, tambah lagi rokok lagi seumpama. Itu nggak bisa dipercaya itu, ya. Atau ini hutang, dia hutang, habis itu nggak dibayar hutangnya seumpama. Wah, ini jelas nih, nggak seperti Nabi nih. Berarti ini wahyunya bohong ini. Ini kalau nggak wahyu dari jin, ini dari syaitan, ya. Seperti itu. Kalau Nabi SAW itu sudah teruji, ya, jadi sudah teruji jelas beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya berbicara pantas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, apalagi ketika berbicara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, semuanya yang datang itu dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan. Jelaskan dalam Al-Qur'an, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya ikhwan fillah. Ya, sebelum kita bahas tentang Isra Mi'raj di pertemuan yang akan datang. Ini hadis yang terakhir. Itu ini ya, sebelum hadis Isra Mi'raj. Hadis dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari, masih dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari. An Yahya ibnu Katsir, dari Yahya ibnu Katsir. Sa'altu Aba Salamah bin Abdurrahman an awwal ma nazzala minal Qur'an, qala ya ayyuhal muddaththir. Qultu yaqulu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Faqala Abu Salamah sa'altu Jabir ibn Abdullah an dzalik wa qultu lahu mithla alladzi qult. Faqala Jabirun la uhaddithuka إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاورت بحراء فلما قضيت بجواري هبطت فنوديت فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا ونظرت أمامي فلم أرى شيئا ونظرت خلفي فلم أرى شيئا فرفعت رأسي فرأيت شيئا فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا فقال فدثروني وصبوا علي ماء باردا قال فنزلت يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. Hadis Jabir bin Abdullah dari Yahya bin Abu Katsir, ya, bin Ibnu Katsir bertanya kepada Abu Salamah bin Abdurrahman mengenai ayat Al-Qur'an, yang pertama kali turun. Maka ia pun menjawab, ya ayyuhal muddaththir. Ini maksudnya yang pertama kali turun ini bukan maksudnya yang pertama kali. Kalau ayat yang pertama kali jelas apa? Surah Al-Alaq. Kemudian surah Al-Muzammil. Setelah itu Al-Muddaththir, ya. Kemudian dia menjawab, ya ayyuhal muddaththir, wahai orang-orang yang berselimut. Aku berkata,
Orang-orang mengatakan bahwa yang pertama kali turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Maka Abu Salamah menjelaskan, aku pernah menanyakan hal itu pada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Dan aku juga mengatakan seperti apa yang kamu katakan. Namun Jabir berkata, aku tidak akan menceritakan kepada kamu kecuali dengan sesuatu yang telah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini lihat ini. Para sahabat, aku tidak akan menceritakan kamu kecuali apa yang pernah diceritakan oleh Rasulullah SAW kepadaku. Ini hati-hatinya para sahabat tentang dalil, tentang berfatwa. Sahabat itu luar biasa. Saya nggak mau menceritakan sesuatu kecuali yang sesuatu itu dari Rasulullah SAW. Hati-hatinya luar biasa. Jadi harus dalil. Gak cuman omon-omon, kata orang sekarang ya. Gak cuman omong kosong. Karena Islam itu dengan dalil. Ngomong aja ngalor ngidul, ternyata yang dibawakan hadis palsu. Seakan-akan yang dengerin luar biasa, ya. Ternyata hadisnya gak diseleksi dulu, gak dicek dulu, ternyata hadisnya palsu. Ya. Dan ikhwani fillah, hadis-hadis palsu itu menyenangkan. Contohnya, barang siapa yang di dalam perutnya ada kopi, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Hadis palsu itu jelas. Kopi. Nah, ini ada loh, pernah kejadian loh, dan ini pernah viral. Nah, dengar nggak tentang hadis kopi? Ya pernah dengar, tapi hadis palsu ya, gitu. Jadi para sahabat tuh, Jabir bin Abdullah, hati-hati. Dicek dulu hadisnya sahih atau enggak. Kalau hadisnya sahih disampaikan. Hadisnya tidak sahih ya ditinggalkan. Karena ancamannya berat. Ya. Jadi kalau pengen masuk neraka, disiapkan bagi mereka yang berdusta. Man kadzdzaba 'alaiha, man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu 'ala niran. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udah disiapkan tempat duduknya, tempat istirahatnya di neraka bagi mereka yang berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di akhir zaman banyak yang berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Ya, termasuk salah satunya ini, kopi ini. Kopi, terus apa? Saya nemu Rasul, saya berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada lagi itu minum darahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dan sekeluarga sudah meminum darahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayak gitu kok ada yang percaya. Apa hukumnya minum darah? Darah itu najis. Ya. Kemudian diminum tuh gimana? Minum darahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. La haula wala quwata illa billah. Wallahi Indonesia itu luar biasa. Kalau pengen ya tahu kisah-kisah yang unik-unik, yang seru-seru, lihat itu di YouTube kisahnya orang-orang sufi. Ya, kisahnya orang sufi menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Antum pernah dengar enggak ini videonya minum darah? Pernah dengar enggak ya, kawan? Belum. Oh, ada itu. Antum lihat. Ya, ditonton orang banyak. Kami sekeluarga pernah sudah meminum darahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau film tahun ini 80-an sama 90-an, vampir, antum ingat enggak vampir? Ini ngaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi, kayak vampir, minum darahnya Rasulullah SAW, darahnya Rasulullah SAW. Terus darahnya dari mana? Gitu. La haula wala quwata illa billah. Afwan ya ikhwan. Baik. Sampai mana tadi?
sampai nggak tahan anak ini nih. Luar biasa itu, luar biasa ininya. Itu ada di negeri kita, ada yang kayak gitu. Ya. Kemudian Jabir mengatakan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Ini Rasulullah SAW ini menceritakan, aku berdiam diri di gua Hira. Ya. Tahannatsan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa di gua Hira itu beribadah. Ya. Setelah selesai aku pun beranjak keluar dan tiba-tiba aku mendengar seseorang memanggilku. Itu siapa? Jibril alaihissalam manggil Rasulullah SAW. Maka aku pun menoleh ke sebelah kananku, tapi aku tidak melihat siapa-siapa. Ke kanan nggak melihat. Ini nanti jadi horor kalau kita ini. Kalau Rasulullah SAW, nah ini kejadian nyata. Ya, ke kanan tidak ada, ke kiri tidak ada. Ya, ke depan tidak ada. Ke belakang pun tidak ada. Ya. Kemudian lalu aku mengangkat kepalaku dan ternyata aku melihat sesuatu di atas langit. Nah, angkat ke ini kepalanya, ternyata melihat sesuatu di atas langit. Ya. Setelah itu aku segera mendatangi Khadijah radhiyallahu taala anha dan berkata, selimutilah aku dan tuangkanlah air dingin pada tubuhku. Nih, lihat nih. Saking ininya, ya, saking takutnya Rasulullah SAW. Ini sampai dalam riwayat, ada di dalam riwayat itu sampai Nabi SAW jatuh melihat Jibril. Ya. Terus ini sampai setelah ini, selimutilah aku dan tuangkanlah air dingin pada tubuhku. Jadi gimana ya, orang yang ini panas. Ya, orang yang panas kemudian menggigil. Itu kan gitu. Kalau panas sekali, kemudian habis itu menggigil kedinginan. Suruh diselimuti. Itu yang terjadi pada Nabi SAW ketika turun wahyu, ketika melihat Jibril. Lagi-lagi nih, ana sampaikan ke antum, ini mendustakan yang lagi viral kemarin-kemarin itu loh. Yang dikit-dikit makoli itu loh, antum ingat gak? Nah, katanya ketemu malaikat Jibril tuh nih hadisnya. Rasulullah SAW tuh takut sampai panas dingin. Ini jelas dusta kalau kayak gitu. Nah, jelas kedustaannya. Tapi kok banyak pengikutnya. Nah itu jelas mesti kalau ini mesti ada pengikutnya. Ya. Nah kemudian, khonifillah rahimani wa rahimakumullah. Pada saat itulah turunlah ayat ini padaku. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Hai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan dan Tuhanmu agungkanlah dan besarkanlah Tuhan kamu. Jadi di sini akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, jelas sekali bahwasanya faedah-faedah yang bisa kita ambil adalah ya, yang pertama bahwasanya Allah tidak akan menurunkan wahyu kecuali kepada orang yang pantas untuk menerimanya. Ya. Jadi nggak semua orang bisa. Ya, orang yang pantas kepada menerimanya adalah Rasulullah SAW. Ya. Yang jelas-jelas sudah bisa dibuktikan kebenarannya. Ya. Jelas-jelas terbukti Rasulullah SAW. Ya, kalau kita lihat bukti ini ya, Rasulullah SAW apa saja itu? Dipercaya oleh musuh-musuhnya, dipercaya oleh kaumnya, dia amanah, ya, akhlaknya baik, semua sudah ciri-ciri kebaikannya sudah jelas ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian faedah yang berikutnya. Siapa yang bisa memberi faedah berikutnya? Faedah berikutnya adalah
Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa, punya rasa takut. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa, punya rasa takut dan kecemasan. Kemudian faedah berikutnya, seorang istri harus mentaati suaminya. Orang istri harus mentaati suaminya ketika disuruh yang ma'ruf, ya. Ketika disuruh yang ma'ruf. Kemudian fungsi istri adalah untuk menenangkan suami. Fungsi istri adalah untuk menenangkan suami. Ya, karena kita lihat ya, benar nggak? Yang paling interaksi dengan orang banyak itu siapa? Suami. Kecuali istri suka sana kemari, hidupnya sudah keluar, interaksinya banyak tuh. Ya. Tapi kebanyakan yang interaksi banyak itu adalah suami. Nah, itu tugasnya istri menenangkan suaminya. Tempat kerja, ini bos tadi ya Allah tuh. Suami langsung istrinya, tenang Wi, tenang. Langsung diambilin air yang anget, mau anget apa dingin. Bukan malah kayak gitu aja, kamu kan laki-laki ya. Itu enggak fungsi daripada ini istri hilang tuh udah. Ya. Kalau pengen jadi Khadijah ya harus menenangkan. Ya. Kemudian berikutnya, ya, faedah berikutnya ada yang bisa menyebutkan? Perbedaan antara muddatsir dan muzammil adalah muddatsir atau muzammil dulu. Muzammil itu selimutnya lebih tebal. Selimutnya lebih tebal. Muddatsir itu selimutnya agak tipis. Ya, kenapa? Karena muddatsir itu turunnya setelah Nabi SAW mendapatkan wahyu yang kedua, ya, wahyu yang kedua. Kalau yang pertama muzammil, yaitu setelah firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian yang terakhir, berbicara masalah agama harus berdasarkan dalil atau wahyu, ya, berdasarkan dalil atau wahyu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Hanya ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita hari ini. Insyaallah taala pertemuan berikutnya kita akan membahas hadis tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.